wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Mustafidul Nur SHM sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak-Bapak. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fahmi sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Nizamuddin Azhari sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak berdua kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi kali ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi yang diantaranya: 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk gantian. 2. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. 3. Saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik Bapak-Bapak, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Bapak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Ibnu Fahmi terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Nizamuddin, apakah setuju? Iya, silahkan Bapak. Baik, silakan Pak Ibnu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bapak Mustafid ini, Bapak Nizam ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Bapak Nizam ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 1 Juni 2021. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Nizam ini. Baik, artinya Bapak kecewa ya atas kejadian ini. Saya sangatlah kecewa, Pak. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu Pak? Betul, karena hutang Bapak Nizam ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Bapak Nizam ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibnu Fahmi, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Nizamuddin untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak Nizam. Terus terang Bapak, saya sangatlah kecewa atas tindakan Bapak Ibnu Fahmi ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif seperti halnya berunding. Misal, dan saya pikir itu lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menciderai harga diri saya. Bapak jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak itu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Gitu. Bapak harap tenang ya. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak-bapak tetap seperti ini, maka dalam mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah bisa dilanjut atau tidak? Mohon maaf Bapak, silakan. Baiklah, silakan Bapak Nizamuddin dilanjut penjelasannya. Jadi begini Bapak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Ibnu Fahmi dengan menggugat saya. Karena gugatan ini, nama baik saya menjadi tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik, begitu Pak? Ya, Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik, apakah benar begitu? iya Pak, sangat benar. Itu yang saya harapkan. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Nizamuddin, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu 1. Bapak berdua menginginkan adanya hubungan baik, dan yang kedua, Bapak berdua menginginkan agar masalah cepat selesai. Betul begitu? Betul Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Nizamuddin mengungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Ibnu Fahmi menganggap Bapak Nizamuddin sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya
pihak Bapak Nizamuddin menganggap Bapak Ibnu Fahmi sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan Bapak, Bapak Nizam harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat jauh temponya. Baik, jadi Bapak menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar Pak? Benar Bapak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Ibnu Fahmi, apakah dari pihak Bapak Nizamuddin ada tanggapan? Ada Bapak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Ibnu karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Dari penjelasan Bapak berdua, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Nizamuddin dapat dilanjut. Benar kan begitu Pak? Iya benar Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Bagi mediator menuliskan definisi permasalahan ini di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan ada dua di antaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut yang ingin Bapak berdua bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Bapak Ibnu Fahmi? Begini Pak, yang jelas saya menginginkan Bapak Nizam sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Begitu. Oh baiklah, selanjutnya Bapak Nizamuddin, bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang-hutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Oke, bagaimana Bapak Ibnu Fahmi? Apakah ada pihak Bapak Ibnu Fahmi ada pertimbangan lain? Baiklah Pak, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Baiklah, bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Nizamuddin, dan selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak berdua setuju? Iya setuju Bapak. Baik, kita masuk ke pemecahan masalah. Jadi setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak berdua untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah dari Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Nizamuddin mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Begini Bapak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Nizam ini sebelumnya memang cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar begitu. Namun pada kenyataannya Bapak Nizam ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sangat sulit saya terima begitu. Dalam hal pelunasan hutang piutang pasti akan saya lunaskan Bapak pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Nizamuddin memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Ibnu Fahmi? Bagaimana jikalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Betul Pak, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan begitu Bapak Mediator? Ya baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Nizamuddin maupun Bapak Ibnu Fahmi sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1 yang melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik? Apakah Bapak berdua memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Bapak Ibnu Fahmi ini tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan nama baik Bapak Ibnu Fahmi. Baik, saya melihat Bapak Nizamuddin bertekad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Bapak Ibnu Fahmi? Silakan. Iya Pak, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi Pak. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Nizam mengenai pelunasan hutang-hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Ibnu Fahmi dan Bapak Nizamuddin sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Bapak Nizamuddin? Mengenai pelunasan hutang piutang ini,
saya pasti akan segera melunasi, hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon kesabaran Bapak Ibnu Fahmi karena saya meminta penundaan pembayarannya sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Ibnu Fahmi dari pihak Bapak Nizamuddin sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan Bapak? Baik Pak, bagi saya itu tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas, begitu Pak. Oke, jadi begini, pihak Bapak Ibnu Fahmi ini membutuhkan kepastian dari Bapak Nizamuddin. Apakah Bapak Nizamuddin bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Ibnu Fahmi ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, insya Allah usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Baik, menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Ibnu Fahmi atas usulan dari Bapak Nizamuddin? Saya terus terang Pak, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Pada bulan ketiga Bapak Nizam harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan hutang-hutang ini harus sudah lunas dibayarkan. Betul begitu Bapak? Betul Pak. Betul Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Mohon maaf Bapak Mediator, saya izin bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, akan saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak membuat prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dilakukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Nizam. Baik, bagaimana Bapak Nizamuddin? Apakah Anda setuju? Ya setuju Pak. Baiklah Bapak-Bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Akhirnya mediasi kita kali ini menemukan kata sepakat bahwasanya Bapak berdua ini akan menempuh jalan perdamaian. Begitu. Demikian mediasi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.